Makanya kita perlu diskusi apa ini Bang Yudas ini sebelumnya orang Kristen apa Muslim? Kristen dia. Oh, Kristen. Mas orang kecil gedein dikit. Ya Bang? Oh, agak kecil. Suara saya kecil ya? Sorry. Terlalu kedengaran Pak. Saya deketin. Mau Bang, sorry. Deketin speaker ini ke kuping jadinya. Ya, sorry. Bang Yudas ini rencananya sekarang mau apa? Ingin tahu. Saya ini ya cari tahu banyak kesalahan di kekristenan itu soal di kitab. Itu buat apa namanya? Buat saya ngajarin istri saya dulu gitu. Di sini loh gitu. Buat ngasih tahu. Buat ajak mereka juga. Yang membuat Bang Yudas ini bingung di mana? Ya itu yang pertama kali yang paling intinya itu soal apa namanya derajat Yesus itu kan lebih tinggi dibandingkan Paulus. Tapi Yesus sendiri di situ kan tidak pernah keadaan Yesus tidak pernah untuk meniadakan hukum Torah. Tapi Paulus sendiri mengatakan bahwa hukum Torah itu dibatalkan. Ikan kering yang sos tomat. Sudah kedengaran Gerunda? Cek, iya sudah. Suara saya kedengaran? Iya. Kok bisa? Tomat katanya, ikan tomat apa? Kok bisa suara saya kedengaran? Mute-nya kebuka. Loh, di tempatku enggak loh? Lo kebuka udah. Loh. Makanya ini si Yudas berhenti bernarasi karena Gerunda sudah kebuka mute-nya. Gitu? Iya. Kok bisa? Waduh, parah ini. Orang itu tanya makan apa, aku bilang bukan ikan kering goreng. Makanan kesukaan. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, lanjut. Gimana? Ada pasien kah hari ini? Ada 3 Kristen sudah, tapi yang satunya kayaknya sudah bimbang. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, silakan sahabat. Ini bahas apa ini? Sorry. Kok di sini tertutup ya? Nah itu baru kebuka. Wah, faktor jaringan. Alhamdulillah. Iya, maga ki aga karibata, magi malah segi tu magi masa bolok ki ga, kumpang ki ga, maga ki ga. Iya, maga ki wa malot tu ita anu teh timut teh. Maga ki kasih. Oh wa. Maga ki. Magi na gimpe ulutat tu. Katanya terdengar suaranya, kok enggak? Terdengar. Ada. Tapi bahasanya bahasa bahasa Ibrani kuno. Bahasa suku. Iya. Iya, magaki Pak Yudas. Maloton itu timut teh ke sini, maga manre. Dia udah mau meluk Islam itu, tapi takut sama keluarganya, istrinya gitu. Oh, alhamdulillah, Masya Allah. Apa namanya mau ngajak bareng-bareng gitu Pak. Jadi kalau saya sih udah siap lah. Tapi kalau ini istri ini belum nih, jadi saya ikut Komal ini buat ngasih tahu di sini loh gitu Pak. Di mana saja letak-letak kontradiksi itu di kitab itu Pak, buat saya kasih tahu ke istri itu Pak. Tapi menurut istrimu Yang mana yang paling basic yang Anda ingin meninggalkan Kristen? Ayolah, data yang mana di Bible biar diterangin. Yang tadi saya sebutkan itu Pak,
derajat Yesus itu kan lebih tinggi menurut Kristen itu derajat Yesus kan lebih tinggi, paling tinggi dibandingkan dengan Paulus. Dan Yesus itu tidak pernah bilang untuk membatalkan hukum Torah dia tidak akan meniadakan hukum Torah gitu. Tapi Paulus sendiri mengatakan di kitabnya itu dengan kematian Yesus di kayu salib itu sudah membatalkan. Sedangkan Paulus itu tidak pernah bertemu sama sekali dengan Yesus. Jadi perintah siapa itu? Itu loh Pak Pandi. Berguru deh sama Banyuma ini, silakan Banyuma. Nah di situ saya tidak pernah dapat jawaban yang benar-benar memuaskan untuk saya gitu dari pihak Kristen. Saya juga masuk Komal Kristen, coba-coba tanya soal itu, tidak ada jawaban yang memuaskan buat saya itu. Baik, saya jawab. Mau saya jawab? Tunggu dulu lah, Gurunda dulu kasih kesempatan. Oh iya, silakan Guru. Iya, silakan. Iya. Kalau yang saya tahu yang pertentangan yang paling menonjol itu dan paling membagongkan itu adalah Yesus ngaku manusia, Paulus mengaku Yesus bukan manusia. Itu pertentangan yang sangat luar biasa itu. Ya Pak, itu banyak sih sebenarnya, banyak banget ya Pak. Iya. Zuma. Ya itu yang paling terpikirkan oleh saya itu kenapa bisa Paulus yang tidak pernah bertemu dengan Yesus, tapi dia menulis kitab tuh nggak ada perintah gitu Pak. Sebenarnya kita ini mengikuti Paulus sebenarnya. Iya emang Kristen itu pengikut Paulus. Kan Yesus itu tidak pernah mengatakan kalau dia Tuhan gitu. Di Bible mana aku tidak pernah melihat aku ini Tuhan gitu, nggak pernah. Cuma aku dan Bapa ini satu gitu. Tapi itu sudah dijelaskan sama Pak Ustadz Tahta soalnya. Iya, Masya Allah. Ya aku sudah mengerti lah. Makanya aku sudah mengerti maksud dari isi itu. Kalau Yesus yang disembah oleh teman Kristen itu beda dengan Yesus yang datang kepada Bani Israel. Ini beda. Yesus yang disembah Kristen itu adalah datang ke padang gurun menuju Damsik dan juga datang di Pulau Patmos. Itu berbeda dengan Yesus yang datang di Galilea mengajarkan Injil. Itu berbeda. Tapi saudara kita Kristen mencoba untuk menganggap itu adalah satu oknum, padahal itu adalah dua pribadi yang berbeda. Satu manusia, satu bukan manusia. Gitu. Itu saudara Yudas. Manusia yang datang kepada Bani Israel itu level tertingginya adalah rasul. Dialah rasul yang sesungguhnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu yang mengaku Yesus itu bukan rasul, itu adalah dewa yang mengambil rupa manusia di dalam Kolose 2:9 dan juga di dalam Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Saudara Kristen kemudian mengimani itu, dan ketika kita sajikan isi Bible yang menjelaskan tentang Yesus dan ajarannya di tengah Bani Israel, mereka menganggap itu sisi kemanusiaannya, belum sisi keilahiannya. Padahal memang sisi kemanusiaan memang manusia dan memang oknum yang berbeda dengan Yesus yang datang kepada Paulus, yang dijumpai oleh Paulus. Itu adalah Yesus yang berbeda. Yesus manusia adalah rasul. Yesus yang bukan manusia adalah Kristus katanya. Ya, tetapi kita uji dulu apakah dia Dajjal atau dia ada. Kalau Yesus tidak mungkin. Kalau Yesus anak Maria yang datang kepada Paulus itu tak mungkin. Itu mustahil, dan itu Yesus sudah jelaskan berulang. Ketika nanti ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya ya. Sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang dan melakukan banyak mukjizat sekiranya menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi memang banyak Yesus palsu yang akan muncul menurut Yesus. Nah, Yesus palsu yang muncul itu salah satunya yang datang ke Ananias.
yang datang kepada Paulus, yang datang kepada penulis Wahyu, kitab Wahyu, yang datang kepada penulis Matius, yang datang kepada penulis Yohanes. Itu adalah Yesus-Yesus palsu itu. Yesus-Yesus palsu. Tetapi karena mereka ini adalah penulis-penulis, maka mereka menuliskan sesuai apa yang mereka alami dan apa yang dipersaksikan oleh orang-orang yang ada pada zaman itu. Kristen datang nerima ya bulat-bulat. Pokoknya Yesus juru selamat, dah selamat masuk surga, imani, Tuhankan. Nah, itu yang datang kepada mereka itu sangat-sangat kemudian apa? Sangat-sangat kemudian bahagia ketika kemudian orang-orang di bumi menjadi pengikutnya. Sumpahnya di hadapan Tuhan ketika kisru dengan Adam itu terkabulkan bahwa aku akan menyesatkan anak-anak Adam. Nah, dengan adanya dia menyamar menjadi Yesus, berhasil menyesatkan banyak manusia. Itu fakta, itu realnya. Baik Pak Zuma, terima kasih Pak. Iya. Silakan Menero, barangkali ada tanggapan Bang Tison. Ya, baik brother. Tadi brother menyebutkan yang datang kepada Paulus yaitu bukan Yesus yang dikatakan Kristus itu ya. Tetapi di sini di dalam Alkitab kami sudah jelas ya, Yesus Kristus terang dunia. Yohanes 1 ayat 9, Yohanes 3:19, Yohanes 8:12, Yohanes 9 ayat 5, Yohanes 11 ayat 9, Yohanes 11:26. Kejadian 1 ayat 3, maka firman Allah hendaklah ada terang, lalu terang pun jadilah. Ini hari pertama ya, hari keempat matahari. Terang sudah ada, yaitu firman ya. Matius 4 ayat 16, maka kaum yang diam di dalam gelap telah melihat terang benderang, dan bagi orang sekalian yang diam di tanah bayang-bayang maut terbitlah terang. Kisah Para Rasul 9 ayat 3, sedang ia berjalan dekat dengan Damsyik, tiba-tiba memancarkan suatu cahaya dari langit sekeliling dia, yaitu Yesus Kristus ya, dikatakan terang dunia itu. Maka Paulus menjadi sadar dan dia bertobat sampai dia berkata, ya Tuhan, siapakah engkau? Karena dia tahu itu cahaya Tuhan. Karena Paulus ini orang Farisi dan dia juga ahli Taurat ya. Baik, itu brother yang saya sampaikan tentang Paulus, dia berjumpa dengan Yesus yang disebut Kristus. Ya gini saudara, kalau Anda berbicara mengenai Yesus terang dunia, ada hal yang harus saudara pahami. Terang yang dimaksud di sini adalah orang mendapatkan pencerahan, orang yang bisa mencerahkan, orang yang bisa mengantar orang menuju kepada sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan di dalam iman. Bukan hidup dalam gelap. Orang yang menyembah setan hidup dalam gelap. Orang yang hidup tanpa aturan, orang yang hidup dalam gelap. Sedangkan Yesus itu adalah terang. Memang betul, Yesus itu terang. Kenapa? Orang yang mengikuti Yesus pada zamannya sebagai nabi itu sudah pasti hidupnya tidak dalam kegelapan. Oleh karena itu Yesus mengatakan apa? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Maksudnya apa? Siapa yang mengikuti ajaran Yesus, dia hidup dalam terang, tidak hidup dalam kegelapan. Sedangkan yang dimaksud Yesus terang dunia bukan seperti matahari, bukan seperti listrik, bukan. Bukan begitu maksudnya. Coba Anda lihat 2 Korintus 11:14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab setan pun menyamar sebagai malaikat terang. Gak bisa dijadikan itu sebagai sandaran. Yesus sebagai terang dunia, siapa yang percaya dirinya adalah rasul,
yang diutus kepada Bani Israel, maka orang itu hidup dalam terang. Mau dia Islam, mau dia Hindu, mau dia Kristen, mau dia Buddha, mau dia Yahudi, kalau dia mengimani Yesus adalah Rasul yang diutus oleh pencipta langit dan bumi kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi, maka hidupnya pasti terang. Itu yang dimaksud Yesus, itu terang dunia. Makanya kami umat Islam mendapatkan terang, karena kami mengimani Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu adalah Rasulullah, Rasul Tuhan pencipta langit dan bumi. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai apa yang Anda imani, Anda mengatakan Yesus adalah terang karena yang datang kepada Paulus itu terang. Bukan begitu kaidahnya. Kaidah yang datang kemudian berdasarkan dengan kedatangan Yesus, Anda baca di dalam Matius 24 nomor 30. Itulah cara Yesus datang. Bukan dengan cara seperti yang dialami oleh Paulus. Coba Anda lihat apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Anak manusia. Paulus datang sesuatu kepadanya, bukan anak manusia. Sudah terjawab itu. Jangan kau percaya ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana. Jangan kau percaya, atau jangan kau pergi ke sana, kata Yesus. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Jadi kalau hanya melihat cahaya sendiri yang melihat atau sekelompoknya aja, jangan kau percaya, itu bukan aku. Karena kedatanganku yang kedua sama seperti matahari, terbit dari timur, terbenam di barat. Semua manusia di atas muka bumi itu memandang. Ada nggak orang di atas muka bumi ini yang tidak melihat matahari ketika pada pagi hari? Semuanya melihat. Begitulah kedatangan Yesus. Dan Yesus menerangkan, pada waktu itu akan nampak tanda aku ada di langit, dan semua manusia di bumi akan meratap, dan manusia akan melihat aku, anak manusia, datang di atas awan-awan. Itu jelas itu. Itu tanda kedatangannya yang kedua. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Karena Yesus datang ke bumi ini cuma 2 kali. Pertama ketika datang lahir sampai dia terangkat ke langit. Kedua ketika ia turun kelak sampai dunia ini kiamat. Itu 2 kali saja. Makanya kata Yesus, antara kedatanganku yang pertama dengan masa kedatanganku yang kedua, di tengah-tengah masa itu, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, baik itu di padang gurun ataupun dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, ada nggak oknum yang mengaku setelah Yesus terangkat ke langit, mengaku bertemu dengan Yesus, padahal Yesus belum datang? Ada. Paulus. Itulah yang dimaksud oleh Yesus, penyesat yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jangan kau percaya. Itu tergenapi oleh agama Anda, oleh Rasul Anda Paulus. Yesus malah datang nanti di akhir zaman. Yesus berpesan, jangan kau percaya kalau ada yang mengatakan ada Yesus di sini. Jangan. Sebab kedatanganku yang kedua sama seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat. Demikian juga kedatanganku nanti yang kedua. Bahkan Yesus lengkapi pada waktu itu, tampak tanda aku sebagai anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Ini siapa yang meratap ketika ada makhluk datang kepada Yesus, kepada Paulus mengaku Yesus? Siapa yang meratap? Tak ada yang meratap. Sedangkan kedatangannya Yesus setelah manusia itu meratap semua. Kenapa? Karena ketika ia datang, bumi seketika berubah. Gelap gulita di mana-mana, gempa terjadi di mana-mana. Manusia meratap karena itu adalah tanda-tanda kiamat. Al-Quran menjelaskan itu. Dan juga Yesus menerangkan itu. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukanlah Nabi Yesus, bukan Nabi Yesus, tapi makhluk roh yang mengaku Yesus. Itu yang saudara harus pahami. Bang Zuma. Ya, Paman. Izin menanggapi ya. Silakan. Jadi selamat malam buat semuanya. Sebenarnya Yesus bisa datang kapan saja.
Yesus bisa datang. Karena kenapa? Sebelum dia naik ke surga, dia pernah berpesan, ketahuilah aku senantiasa menyertai engkau. Ya. Jadi jangan Anda lupakan ayat itu. Mana Yesus sekarang coba? Coba. Mana Yesus? Yang dimaksud menyertai engkau itu ajarannya. Betul. Bukan Dia oknumnya. bisa datang kapan saja melalui Mana pencerahannya. dalilnya? Mana dalilnya dia bisa datang kapan saja? Mana dalilnya? Mana? Makanya Anda jangan baca dalilnya? sepotong-sepotong. Sama seperti Dia kami juga menyertai siapapun yang percaya kepadanya hingga pada kesudahan zaman. Kami juga disertai oleh Nabi Muhammad. Bukan berarti oknumnya, tapi ajarannya sama. Jadi seperti aku saya ketawa saja merasa, mendengar saudara Ferry, sama seperti saya hidup. Saya sama seperti saya dalam hidup saya itu, orang tua saya tetap menyertai saya sampai sekarang. Kenapa? Karena saya memegang amanah-amanah mereka. Sama seperti dia. Yesus, ajaran Yesus maksudnya kepada murid-muridnya, wahai muridku, dimanapun kau berada, aku senantiasa menyertai kalian. Kenapa? Karena ajaranku ada pada diri kalian. Bukan berarti akunya, bukan berarti tubuhku, diriku, bukan, tapi ajaranku. Jadi mohon maaf. Ajaranku. Kapan coba Yesus datang samamu? Kapan? Kau jangan mimpi. Jadi dia datang bukan lagi sebagai bentuk fisik. Ya, bukan lagi datang secara iya, yang oke. Saya ikuti maumu. Yang kau maksud itu adalah Yesus yang datang ke Paulus yang menyertai kau. Makanya kau makan babi santai, ibadah minggu santai, minum khamar santai, menyembah makhluk santai, tidak pernah ibadah menyembah Tuhan santai. Kenapa? Karena Yesus menyertai kau. Yesus yang itu yang ku maksud. Tapi Yesus muridnya Bani Israel menyertai mereka selama mereka menjalankan ajaran Yesus. Menyertailah Yesus. Kenapa kamu begini? Karena ini ajaran guru kami. Kenapa kau begini? Karena ini ajaran Yesus kami. Nah sekarang kenapa kau sekolah minggu? Kenapa kau ibadah minggu? Siapa yang ngajarin? Kenapa kau makan babi? Siapa yang ngajarin kamu? Kenapa kau tidak bersunat? Siapa yang menemani kau itu? Yesus. Enggak mungkin. Yang menyertai kau itu adalah Yesus yang datang kepada Paulus, yaitu iblis. Bukan Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Sama seperti kami, ku bilang. Sama seperti kami. Sama seperti kami. Nabi Muhammad menyertai kami sampai hari kiamat. Bahkan sampai ke jannah. Tapi bukan oknumnya, namun ajarannya. Jadi kalau Anda mengatakan oknumnya yang tidak ada itu. Iblis yang menemani kamu, bukan Yesus. Gitu. Jadi harus kita pahami dulu Bang Zuma. Jadi sebenarnya begini ya. Saya juga bukan penganut Tritunggal. Jadi mohon maaf kepada saudara yang menganut Tritunggal. Memang kita agak beda, tetapi bukan berarti kita menjadi hakim atas sesama. Ya. Sebenarnya sudah jelas sebenarnya. Yesus itu siapa? Jati dirinya siapa? Statusnya apa? Yang menjelaskan tentang Yesus siapa dirinya siapa? Anda atau Yesus? Yesus sendiri telah menjelaskan siapa dirinya. Coba apa kesaksian Yesus tentang dirinya? Oh iya jelas. Ya memang jelas apa? Dia utus. Ya dia utus. Udah selesai. Dia utusan. Dia utusan. Terus kenapa Anda menjadikannya Tuhan? Karena yang Anda jadikan Tuhan adalah Yesus lain. Itu. Tidak, saya bukan penganut. Tidak, saya bukan penganut Tritunggal. Tidak. Walaupun. Tidak, saya bukan penganut walaupun. Anda apa? Anda ini apa? Kalau bukan Tritunggal. Tidak. Saya penganut. Saya memahami Tuhan yang esa. Ya, karena Yesus sendiri berkata, dengarlah hai Israel, Tuhan kita itu esa, ehad, ahad. Ya. Terus? Dan kemudian Yesus sendiri bersabda, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan atau Allah, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Itu hidup yang kekal itu. Jadi mohon maaf kepada saudaraku yang menganut Tritunggal, saya tidak menjadi hakim atas Anda. Dan juga sebaliknya, jangan menjadi batu sandungan terhadap sesama. Ya, saya itu penggali kebenaran, saya itu analis. Sama seperti Anda Bang Zuma. Tetapi kita jangan terlalu mengadi-ngadi juga tentang Alkitab. Oke, sekarang begini kalau gitu. Kalau Anda adalah penggali atau yang kemudian mempelajari, mengkaji Bible,
Yesus, menurut Yesus yang Anda tahu, mengaku dengan lisannya diutus untuk siapa? Bani Israel atau seluruh umat manusia? Makanya dia berpesan sebelum dia naik ke surga. Jadi begini Bang Zuma. Apalagi? Ya, jangan. Jangan kau nasihati saya. Kau belajar aja sama betul. saya. Gini, Anda kan bertanya. Yesus dengan mulutnya mengajarkan dirinya diutus untuk siapa? Apakah hanya untuk Bani Israel atau untuk Anda juga? Anda kan bertanya, biar saya jawab. Ya, tapi jawabannya harus sesuai dengan pertanyaan. Iya betul. Ya Saya kan udah, mau silakan. menjawab. Nah, silakan. Saya mau menjawab. Jadi begini. Sebelum Yesus naik ke surga, dia pernah berpesan, pergilah jadikan semua bangsa murid. Oh, itu bukan itu bukan Yesus. Anda salah. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Itu Anda terlalu gegabah menilai. Matius 28 itu ceritanya adalah tulisan yang muncul menceritakan tentang oknum yang keluar dari kubur. Ini yang saya tidak suka ketika Anda. Ini juga yang saya tidak suka ketika Anda kemudian mencoba untuk menipu orang banyak. Gak bagus. Makanya Yesus, Anda baca. Bung, saudara, ketika Yesus masih hidup, dengarkan, ketika Yesus masih hidup, belum ada tragedi penyaliban. Saya tidak suka mendengar orang yang ego. Ya sudah, kau turun. Gak suka saya mendengar orang yang ego. Ya sudah, kau turun. Saya hanya mau ngajar orang-orang yang masih berfungsi otaknya. Kau turun. Makanya kita tukar pikir. Ya, kalau tukang pikir, saya nggak mau ngambil pikiranmu, bodoh. Pikiran kucuk kayak kau mau kuambil, ngapain kutukar dengan pikiranku? Bah, mending saya ngomong sama kambing. Disuruh tukar pikiranmu error kayak gitu. Yesus berkata, segala Aduh, nggak tahu Mbak Runda. Enggak, mute ya, ke mute. Iya, ada yang mute saya. Sama seperti tadi, ada juga yang buka mute saya gitu loh. Siapa sih yang suka mute ah? Entahlah, dia juga kena aneh kayaknya. Kena iblis juga. Jadi gini saudara, Yesus berkata sebelum ada tragedi penyaliban, Yesus yang berkata apa? Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Kalau Matius 28 itu adalah ucapan Yesus, berarti sebelum Yesus mengucapkan segala firman telah aku sampaikan, ucapan yang ada di dalam Matius 28 itu lebih dulu disampaikan oleh Yesus. Disampaikan itu dulu. Seperti akulah Alfa dan Omega. Diucapkan itu dulu. Baru dia ucapkan segala firman telah aku sampaikan. Supaya kita bisa paham. Oh, ternyata ucapan pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku. Itu bagian dari firman yang Yesus terima. Tapi faktanya kan tidak. Yesus mengucapkan lebih dulu, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Nah, apakah setelah Yesus mengucapkan itu, ucapan dalam Matius 28 juga sudah diucapkan oleh Yesus? Tidak. Ucapan itu muncul nanti setelah 3 hari setelah tragedi penyaliban. Berarti itu bukan firman Yesus. Itu ucapan Yesus yang keluar dari kubur. Siapa yang keluar dari kubur itu? Bukan Yesus lagi, tapi oknum lain yang mengaku Yesus. Katanya kitab Anda kitab sejarah. Kalau kitab Anda kitab sejarah, maka sejarahnya harus runut. Jangan Anda mengatakan, oh Yesus disunat. Padahal yang Anda bahas ini adalah Yesus sebelum lahir. Gak boleh kayak gitu. Yesus mengatakan segala firman. Jadi semua perkataan-perkataan setelah itu bukan lagi ucapan Yesus. Kecuali, titik 2, dengarkan. Ada pengulangan Yesus. Kecuali. Misalnya, Yesus pernah mengatakan itu ketika di Galilea atau di Yudea. Ketika dia mengajar. Lalu diucapkan kembali oleh penulis Matius. Itu berarti pengulangan. Lah ini sama sekali nggak ada Yesus pernah mengatakan, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu nggak ada ucapan Yesus itu. Sebelum dia mengucapkan segala firman. Itu muncul belakangan, berarti itu bukanlah ucapan
dari Yesus yang adalah Rasul. Itu ucapan Yesus KW-KW-an. Gitu saudara. Gitu aja kok repot. Katanya kitab sejarah, kok terbalik-balik. Ayo, siapa lagi mau garambang? Silakan. Ini jenggot ini, siapa pakai ini jenggot ini? Jenggot, selamat malam. Selamat pagi. Kristen apa Islam? Jenggot. Jangan botol lah ya. Diskusi agama pakai otak. Namanya agama, jalan kendaraan kita menuju kehidupan berikutnya. Maka harus sesuai dengan kerangka akal, kerangka berpikir. Jangan kedepankan doktrin. Tidak bagus itu. Ini sudah 2025, masa masih bahlul? Ayolah kawan-kawan, pakai otak lah, jangan ego. Bayangkan ya, bayangkan Anda mati-matian melakukan satu prosesi keagamaan. Mati, Anda nggak ada pilihan. Masuk ke kubur nggak ada pilihan. Oh, aku masih mau hidup kembali deh, aku ulang lagi. Nggak ada cerita. Kamu salah. Dalam hidupmu ini, masuk ke tanah sedetik dari itu tidak bisa mundur. Kalau sekarang masih ada pilihan. Ini makan apa ya hari ini? Soto Banjar, sop saudara, coto Makassar, palu basah, pisang hijau. Masih bisa milih. Makan ini ini kok rasanya nggak bagus. Ganti. Mungkin itu masih bisa. Kenapa? Jasad dan ruh masih menyatu. Ketika ruh sudah berpisah, Pak, dengan jasad, ruh itu sudah jadi robot. Ruhnya akan menerima upah dari kehidupan di dunia. Salah kita memilih agama, ruh akan didikte sesuai dengan perbuatan kita. Nggak ada lagi tempat penyesalan sudah dibawa kubur, itu nggak ada lagi. Maka saatnya lah sekarang Anda menggunakan senjata terampuh dan yang paling termahal yang Tuhan beri kepada kita. Apa itu? Akal. Pakai itu, pakai. Jangan kedepankan kebencian. Katanya ajaran kasih. Kalau ajaran kasih sejatinya, loh, terima Islam itu dengan baik. Pelajari baik-baik. Dengan acuan koridor akal. Terima Kristen itu dengan baik. Pelajari baik-baik. Terima dengan koridor akal. Terima Hindu. Terima Buddha. Koridor akal. Dudukkan perkara masing-masing. Ini rasionalkah? Ini irrasional. Ini rasional. Ini irrasional. Dudukkan. Itu baru kasih. Oh, ini ngotot, bahlul, nggak ngerti apa-apa, cuman ngotot aja, modal doktrin. Mana kasihnya? Kasih itu menelaah, mendengarkan, setelah itu menanggapi, menjelaskan, memberikan kritikan, memberikan saran yang sifatnya membangun dan tolak ukurnya akal. Yesus mengatakan segala firman telah aku sampaikan. Jangan lagi terima perkataan-perkataan pengarang-pengarang, peneliti-peneliti yang Yesus tidak pernah ucapkan sebelum dia terangkat ke langit. Jangan ditambah-tambahi. Begitu cara belajarnya, sama seperti kami umat Islam. Ketika Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan, misalnya dari Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku bersama dengan Anas bin Malik berjalan di suatu malam. Kemudian kami menemukan orang Yahudi mandi di sepertiga subuh. Dan Rasulullah memberikan pesan dengan berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai si fulan, jika engkau ingin mandi dan panjang umur, jangan lupa kau menggunakan sampo sangsil, tiada kemilau seindah sangsil. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ucapan itu ternyata tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Kenapa? Karena zaman Rasulullah belum ada sampo sangsil. Jangan lantas langsung diterima. Mentang-mentang di situ Rasulullah SAW bersabda, oh pasti ini, pasti ini. Padahal itu tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah. Sama seperti, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Periksa dulu, pernah nggak Yesus mengucapkan itu? Oh tidak, ternyata ucapan itu muncul setelah Yesus ada di langit. Berarti itu bukan ucapan Yesus. Meskipun yang mengatakan itu adalah kadal, naga, biawa, siapapun. Kalau mengatasnamakan Yesus, tapi Yesus tidak pernah mengatakannya, jangan kau percaya. Meskipun itu enak di kuping. Jangan. Keselamatan hanyalah begini. Tapi Yesus tidak pernah mengatakan, lu mau apa? Kamu jahil, kamu zalim kalau kau percaya yang kayak gitu-gitu. Karena Yesus tidak pernah mengucapkan itu.
Sama seperti menyembah Yesus. Sembahlah Yesus, kata pendeta. Sembahlah Yesus, karena tak ada keselamatan di luar Yesus. Emang Yesus pernah mengajarkan itu? Enggak pernah. Jangan kau percaya. Katanya beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Maka kalau percaya kepada Yesus, ajaran yang terlontar dari lisannya Yesus lah yang harus didengar, bukan dari penulis Bible. Jangankan penulis Bible, Maria yang melahirkan Yesus sekalipun, kalau Yesus tidak pernah mengatakan itu, jangan kau percaya. Apalagi pengarang-pengarang yang hidup jauh setelah Yesus. Gitu saudara, jadi pakai otak, pakai akal ini, akal. Ini yang barang termahal ini di kepala yang dikasih Tuhan. Membedakan kita dengan ayam, sapi, kambing adalah akal. Kalau Anda tidak gunakan akal dalam beragama, apa bedanya dengan bembe? Begitu. Berbahagialah ada diskusi-diskusi seperti ini, supaya kita menguji kebenaran iman yang kita punya, kan gitu. Ya, lanjut Ki. Salsabilah, lanjut. Ramadan, selamat malam, selamat pagi, selamat pagi dan Ramadan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya, Bang, waalaikumsalam. Ya. Mohon maaf Bang ya, kita tunggu konten Bang ya. Sebentar Bang, saya mau ngomong. Bang Juma. Ya. Gimana, Bang? Salam kenal dari saya Remalun Bang Juma. Iya Bang. Ya. Oke, itu aja Bang. Iya. Terima kasih Bang ya. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Remalun. Sama seperti tuduhan Nabi Muhammad SAW dituduh cabul. Itu tuduhan muncul kapan? Ada enggak pada masanya? Ada enggak orang yang mengatakan itu kepada baginda? Kalau tidak ada, jangan percaya. Sama seperti ada orang menuduh Bang Suma itu jelek, buruk rupa. Kalau Anda tidak pernah melihat dan ternyata Bang Suma itu ganteng, jangan kau percaya. Gitu. Akal pakai. Itulah gunanya kita diberi akal. Beruntunglah kalian hidup di tengah-tengah para apologet Islam ini, karena mereka mengajarkan kalian dengan jujur, tanpa tendensi kebencian, tanpa ada keinginan untuk memperkaya diri. Mereka murni memperjuangkan kebenaran. Bagikan keringnya dong. Nah, gitu dong. Bismillah. Jadi untuk yang 2 slot kita serahkan untuk Kristen ya, yang Kristen ya. Yang 2 slot yang tertinggal kita khususkan untuk Kristen, buat edukasi, buat ada diskusi. Jadi mohon untuk yang 2 slot, yang Islam jangan naik ya, jangan minta perintah naik, akan diturun dah. Iya, makasih Bang. Ini pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kapan-kapannya Yesus mengajarkan itu? Gak ada Yesus mengajarkan itu, gak ada. Gak ada. Yesus yang maksudku, Yesus yang datang sebagai nabi, sebagai rasul untuk Bani Israel. Tapi kalau Yesus yang datang ke Paulus, ya itu ajaran Yesus memang. Percaya aku itu. Tapi beda dengan Yesus kami. Yesus kami itu alhamdulillah beliau orang suci yang tidak memperkatakan perkataan selain dari yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia katakan. Yohanes 12:49-50. Jadi tak mungkinlah Nabi kami Yesus mengatakan sesuatu yang lebay. Akulah Tuhan, akulah pencipta. Alamak, gak ada yang kayak gitu-gitu. Silakan Bang Andi, silakan Bang Andi. Diberikan ini untuk si Bang Yudas, Bang Andi. Ini ada pejuang rupiah Gurunda Kristen. Iya. Silakan, selamat malam pejuang rupiah. Malam. Lanjut diskusinya sama guru kami. Ya, saya tadi mendengarkan ya diskusi Bang Juma, dan ada satu yang saya tangkap tadi ya dari Bang Juma bilang jangan percaya kalau ada yang bilang Bang Juma itu jelek misalnya, karena nggak pernah ngelihat kan gitu ya Bang Juma tadi ya.
Maka dengan logikamu itu, saya pun bisa berpikir bahwa ya, maka jangan percaya ya pada orang-orang ya yang tidak hidup sejaman dengan Yesus. Mereka itu melihat Yesus, mereka itu menyaksikan cerita tentang Yesus. Bagaimana saya mungkin percaya kepada kesaksian orang yang hidup tidak sejaman dengan Yesus? Kan begitu. Benar nggak Bang Juma? Betul itu. Nah. Betul itu. Ya, sekarang kalau misalnya saya sezaman kemudian dengan Michael Jackson. Ya. Saya sezaman nih. Ya. Tapi saya tidak pernah ketemu. Ya. Tapi saya banyak cerita tentang Michael Jackson. Anda percaya nggak? Tergantung. Apanya yang tergantung? Tergantung di mananya? Abang dapat cerita Michael Jackson. Iya. Abang tidak hidup sejaman. Saya sezaman. Oh, abang hidup sejaman. Iya. Tapi saya tidak pernah ketemu. Tapi abang tidak pernah ketemu. Saya bukan pengikutnya juga. Saya juga bukan muridnya. Saya bukan sahabatnya. Tapi saya banyak cerita untuk mendapatkan keuntungan gitu loh. Supaya saya dilantik menjadi asistennya daripada Michael Jackson. Wah, saya buat-buat lah. Saya gini, saya Michael Jackson, saya melihat dia berkata begini dan seterusnya. Itu gimana? Kamu percaya nggak? Perbandingannya harus dengan orang yang tidak sejaman. Loh ya. Kok bisa kayak gitu? Saya sezaman dengan Michael Jackson. Paulus sejaman dengan Yesus. Kita harus bandingkan. Sama dong. Saya dengan Michael Jackson sezaman, tidak pernah jumpa. Paulus dengan Yesus sejaman, tidak pernah jumpa. Anda percaya? Percaya nggak Anda ketika saya berbicara mengenai Michael Jackson, sementara saya nggak pernah ketemu? Nah ya, apalagi dengan orang yang nggak sejaman, kan gitu Bang? Benar nggak? Iya. Sekarang permasalahannya adalah ketika saya yang berbicara tentang Michael Jackson, orang berakal pasti sudah tidak percaya. Nah, yang jadi masalah sekarang ini, Yesus Paulus tidak, kemudian dia sesaman tapi tidak pernah ketemu. Loh, kok Anda percaya? Kan lucu. Loh, murid Yesus banyak Bang. Siapa murid Yesus yang menulis Bible? Siapa? Murid Yesus itu banyak. Ada 70 Iya, saya tahu. Tapi yang menulis Bible Anda itu siapa murid Yesus nulis Bible? Lukas itu murid Yesus. Markus kasih itu data boleh? Yesus. Boleh kasih data? 70 murid itu kan ada 70 murid yang dilantik. Boleh kasih data? Nggak bisa kayak gitu. Boleh kasih data? Saya nggak punya datanya. Oh, ya udah, berarti itu cuma klaim aja. Bahaya Bang. Bahaya kalau berbicara agama yang akan menghantarkan kita ke alam kubur, ya asal modal percaya. Itu bahaya. Bahaya itu. Tapi maksud saya gini Bang. Perbandingan saya tadi kan adalah gini. Abang kan bilang ya bahwa orang yang nggak pernah ngeliat abang nggak akan bisa dipercaya ketika bilang abang jelek atau abang ganteng gitu kan. Nah, logika yang sama ya itu saya pakai gitu loh. Bagaimana abang bisa membuktikan orang yang tidak sejaman dengan Yesus mengatakan peristiwa yang berbeda? Dari mana itu dapat beritanya? Oke. Saya lebih percaya yang mana kan gitu. Sekarang begini. Anda percaya mana pencipta langit dan bumi yang berbicara daripada pengarang-pengarang yang ada di Bible Anda? Wartawan-wartawan yang tidak pernah bertemu dengan Yesus yang adalah manusia biasa. Ayo. Nah, itu kan klaim juga. Benar nggak? Bukan itu permasalahannya. Sekarang sekarang Nabi Muhammad menerima wahyu dari langit. Sama seperti Nabi Musa menerima wahyu dari langit. Begitu juga Yesus menerima wahyu dari langit. Itu wahyu. Berarti yang dari langit ini yang menyampaikan. Sekarang Lukas menulis, Paulus menulis, itu dia dapat informasi dari mana? Sedangkan di situ di tengah-tengah mereka telah hidup sosok manusia Yesus sebagai pembawa berita firman, tapi mereka tidak pernah bertemu. Sumber di Islam itu Nabi Muhammad, sumber di Yahudi adalah Yesus. Iya kan? Betul kan? Bukan Lukas, bukan Markus, bukan Paulus yang menjadi sumber firman. Yesus dan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menerima firman, disampaikan kepada sahabatnya. Sahabatnya menghafalkan, sahabatnya menuliskan. Yesus menerima firman,
Mana sahabatnya yang menghafalkan? Mana sahabatnya yang menulis? Ada? Tak ada. Beda kelas kita. Gini Bang. Gini ya. Apalagi? Saya pun bisa punya klaim. Misal contoh ya, saya punya klaim nih, saya dapat wahyu tentang cerita Pangeran Diponegoro gitu ya. Oh, Anda enggak mengerti, Pak. Anda enggak mengerti. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu kepada saudara. Yang benar saya tanya dulu sama saudara. Jangan melebarkan masalah. Jangan melebarkan masalah. Kita kerucutkan masalah. Kita kerucutkan saudara. Yang menerima firman dari langit itu Yesus atau Paulus? Kalau cuma mau pamer mempermalukan diri Anda ya bukan tempatnya di sini. Bukan di sini tempatnya. Pertanyaan saya, yang menerima wahyu Yesus atau Paulus? Yang menerima wahyu apa? Oh, Anda nggak tahu, nggak layak, mending Anda turun. Ya udah turunin aja. Ya udah turun. Kau ke gereja seperti biasa. Colok pantat pendeta, jilat biar kau waras. Jadi yang menerima firman itu Yesus. Yang menerima pantatnya Muhammad. Yang menerima firman di Islam itu adalah Nabi kami, Nabi Muhammad. Yang menerima firman di tengah-tengah Bani Israel itu Yesus. Kita adu orang-orang di sekeliling Nabi Muhammad, kita adu orang-orang di sekeliling Yesus. Nabi Muhammad menerima firman. Firmannya disampaikan kepada muridnya. Muridnya kemudian menghafalkan dan menuliskan. Selesai perkara. Lepas daripada itu, apakah itu firmannya bukan dari Tuhan menurut tuduhan kalian? Sekalipun dari manapun, yang pasti Nabi Muhammad yang menerima. Mau kemana Anda? Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad dari manapun sumbernya. Lalu kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada muridnya, dihafalkan muridnya, dituliskan muridnya. Apapun ceritanya, apapun Anda mau terima atau tidak, itu dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu bukan urusan kami. Yang pasti klaim kami adalah Nabi Muhammad menerima wahyu, diberikan kepada sahabatnya, diberikan kepada muridnya, dihafalkan, dituliskan. Selesai. Yesus menerima wahyu dari langit. Setelah Yesus, lalu kepada siapa? Kepada siapa? Diam 1000 bahasa. Lalu yang menerimanya dihafalkan atau dituliskan? Gelap. Gelap segelap-gelapnya. Gelap segelap-gelapnya. Gak ada yang menghafal, gak ada yang menulis dari Yesus. Ayo. Dari situ aja kalian udah keteteran. Macet internasional. Nabi Muhammad menyampaikan Iqra, sahabatnya menerima, menghafalkan Iqra, menuliskan Iqra. Yesus menerima firman. Yesus mengajar ke murid. Murid hafal enggak? Enggak. Murid tulis enggak? Enggak. Lalu ya kan Yesus hanya untuk Bani Israel aja. Pada zaman itu juga ya. Lepas Yesus pergi udah selesai, bubar. Balik kanan, bubar. Jadi Kristen ini dari mana? Ya bukan dari Yesus. Udah aku bilang. Bukan, Kristen itu bukan dari Yesus. Yesus datang menerima firman, menyampaikan firman kepada pengikutnya. Begitu Yesus terangkat ke langit, udah selesai, tutup buku, nggak ada lagi. Kristen ini muncul belakangan dari orang-orang yang tidak dikenal, bukan murid Yesus, dan menerima firman bukan dari Yesus juga. Mereka bukan penghafal, mereka bukan penulis. Mereka hanya menuliskan berdasarkan dengan hasil penyelidikan, hasil penelitian, hasil saksi-saksi orang yang tidak dikenal. Itulah hasil yang diimani oleh Kristen hari ini. Paham, kawan-kawan? Oke, paham. Nah, gitu dong. Oke, paham Juma. Ya, gitu dong. Ya, oke. Ngejak debat yang Juma, silakan. Oke, siap Juma? Siap. Oke, well ready ya. Yes.
Oke. Sekarang gini cuma pertanyaan saya. Mau dulu bertanya, kirain mau ngapain? Bolehkah berbohong di Islam? 1. Bolehkah selingkuh di Islam? Gak boleh. 2. Bolehkah berbuat zina di Islam? Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Oke. Kalau kubuktikan gimana? Silakan. Boleh dalam 3 hal. Itu sudah paham kan? Oke. Sekarang kalau di Kristen boleh nggak berbohong? Oh, nggak boleh. Apapun alasannya tetap dosa. Kenapa Yesus mempraktikkan bohong? Apa buktinya? Yohanes 3 nomor 13. Apa? Yohanes 3 nomor 13. Iya, bacakan. Kamu nggak tahu? Bacakan satu perikop. Bacakan satu perikop. Ya, jangan potong-potong satu ayat. Kalau saya jumpa Sini. Saya baca Kejadian sampai Wahyu ya. Kalau saya cuma ya, kalau saya cuma ya dengarkan ilmiah bahwa boleh selingkuh. Ya, satu dulu. Ini ilmiah bisa kita buktikan sekarang. Satu dulu. Masalah kebohongan dulu. Masalah kebohongan dulu kita bahas. Oke ya? Masalah kebohongan. Habis itu kita bahas tentang selingkuh. Nah gini. Itu cuma narasimu. Dengarkan saya. Kalau dalam 3 hal itu kamu akui. Dalam 3 hal. Yang pertama membuat istri senang. Misalnya kita makan masakan beliau asin. Iya, poligami. Poligami nggak boleh. Itu nggak boleh. Siapa boleh? Itu tidak ada hubungannya poligami dengan 3 bohong itu. Jangan bahlul. Menyenangkan Jangan bahlul. Menyenangkan Siapa hati bilang? Istri. Misalnya kita lagi makan masakannya asin. Ditanya, ayah, enak gak saya? Enak sayang. Itu contoh. Dan itu semua dipraktekkan oleh orang Kristen juga. Udah kau diam. Diam kau. Nah sekarang dengarkan. Sekarang kebohongannya kamu Yesus. Diam. Bahlul. Nah, hilangkan kau. Nih, dengarkan di bawah. Ini yang kau sembah nih berkata di dalam Yohanes 3 nomor 3. Kita lihat ya, apa yang dikatakan oleh yang kau sembah. Dengarkan. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain Yesus yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Oke, kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana? Tertulis di Yohanes 3 nomor 13. Oke. Menurut Yesus, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dari aku. Itu kata Yesus. Mari kita cek di dalam 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ada Tuhan pembohong. Tuhannya pendusta. Sembahannya pembohong, penipu. Tidak ada orang yang naik ke surga, yang telah naik ke surga selain dari aku. 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Elia lebih dulu naik ke surga, Cahayu. Gepeng, lupa deh percaya. Orang yang kayak gini dipercaya. Aduh, Tuhan pun pembohong, gimana umatnya? Tuhannya saja pembohong, apalagi umatnya. Kok umat, apalagi hambanya. Saya ulang ya teman-teman yang dibawa, yang pemula, yang ingin ikut seperti Bang Suma suka gundulin orang-orang Kristen kepalanya ya, tak berotak. Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada seorang pun
yang telah naik ke surga selain aku, Yesus? Dua Raja-Raja 2 nomor 11. Elia lebih dulu naik ke surga. Bang Suma kau salah, Bang Suma. Salahnya di mana, Bang? Yang Yohanes 3 nomor 13 itu bukan ucapan Yesus. Lalu ucapan siapa? Itu ucapan Yohanes. Yohanes terima dari mana? Iya juga ya. Yohanes terima dari mana itu? Iya juga ya. Itu ucapan Yesus sendiri. Jawab Yesus di Yohanes 3 nomor 10. Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya bahwa aku berkata-kata dengan kamu tentang hal duniawi. Sebagaimana kamu akan percaya kalau ada aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Yesus anak manusia. Ternyata di dalam kitabnya orang Yahudi 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia lebih dulu naik ke surga. Cie. Tuhan kok pembohong. Malu ah. Pembohong dia. Dasarkan dalil itu, tak ada orang yang pernah naik ke surga selain anak manusia yang adalah Yesus. Loh, Elia lebih dulu naik ke surga. Malu punya Tuhan gitu, malu. Oke, silakan teman-teman. Ya, disapa dulu Beratuk. Ompu ya, ini Kristen. Ompu selamat malam Ompu. Selamat Kristen. Kristen dia di bawah aja yang di bawah ini. Yang Rodin ya. Selamat malam Rodin, dibuka mic-nya. Hijrah itu sulit katanya, apa itu? Ini Rodin siapa nih? Dibuka mic-nya Rodin. Rodin Rafa, silakan. Rodin Rafa, silakan dibuka mic-nya. Anda Islam atau Kristen? Halo. Turunkan aja. Iya, siap. Ya, yang buat yang di bawah, yang